Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sekolah ini mengikuti aktivitas seperti hari-hari biasanya. Salam dan salawat pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu kita itu dari alam yang tidak tahu menjadi alam yang ke alam yang berpendidikan seperti sekarang ini. Baik, adapun tujuan kami pada hari ini yaitu kami bersama dengan Ibu Julianti akan melaksanakan yaitu diseminasi sharing pemahaman tentang budaya positif, yang mana ini merupakan kelengkapan untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Julianti untuk memaparkan diseminasi tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja pada kegiatan kita. Selama kami mengikuti CGP di angkatan 11, kami sudah mempelajari 3 modul, mulai dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Jadi kegiatan kami untuk hari ini adalah kegiatan untuk aksi nyata pada modul 1.4. Kemudian koneksi antar materi dengan dari modul 1.1 sampai 1.4 ini yang pertama yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya visi guru penggerak, dan pada modul 1.4 ini yaitu budaya positif. Di layar sudah ada pertanyaan pemantik sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti kita. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak jika kita mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ketiga pertanyaan pemantik ini dapat kita jawab setelah kita memahami beberapa topik yang akan kami sampaikan pada kegiatan diseminasi ini. Jadi di sini ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, mengenai segitiga restitusi. Jadi di sini ada 6 topik. Saya akan memaparkan 3 topik dan Ibu Josmi juga akan memaparkan 3 topik. Jadi sebelum kita lanjut, di sini ada tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mencapai
agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat diperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya menuntun, bukan menuntut. Kalau selama ini kita menuntut murid untuk mereka harus pintar, harus bisa ini, bisa itu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang keliru yang selama ini kita lakukan. Jadi kita cuma menuntun. Mereka minatnya di mana, sukanya apa, itu yang harus dikembangkan. Jadi kita tidak bisa menuntut mereka. Sekarang kita akan memasuki topik pertama yang akan kita sharing, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada kegiatannya. Coba yang ini, tangannya digenggam. Dibayangkan bahwa Bapak Ibu sedang menggenggam atau menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan tersebut. Kira-kira Ibu bisa bayangkan apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu yang sedang digenggam sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga genggaman tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Bapak Ibu. Bayangkan jika ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Mungkin dia membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepala tangan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira Bapak Ibu mau membukanya dengan segala macam cara yang mereka lakukan? Iya, Bapak Ibu tentu tidak mau membuka genggaman tangan Bapak Ibu karena itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Maaf, saya dulu saja. Jadi di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalaupun murid tersebut melakukannya, sejatinya karena murid itu menyisipkan untuk dikontrol, yang karenanya menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa berlaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini kalau orang dewasa bersikap memaksa, maka mungkin saja murid-murid itu akan merasa benci kepada gurunya kalau sering dilakukan. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen R. Covey tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini sudah ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kebalikannya yang tadi. Selanjutnya, pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, pada stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang. Jadi, ini berbeda antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, makna kata disiplin. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu bukan pilihan terakhir kalau murid kita melakukan kesalahan. Jadi harus ditelusuri dulu kenapa muridnya melakukan kesalahan. Jadi di sini kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau jalan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu berasal dari dalam diri, bukan dari luar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau menurut kita, disiplin ini seseorang harus patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan tentang apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, selanjutnya di atas sudah terpampang nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Beberapa organisasi pendidikan telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Antara lain, yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IBO Premier Years Program atau PEP. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, The 7 Essential Virtues. Yang keenam, The Virtues Project. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan untuk dicapai oleh seluruh anak Indonesia adalah sebagaimana yang termaktub dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi teori motivasi ini terdiri dari 3. Ada motivasi eksternal. Maksud saya ada 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternalnya yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang muncul pertanyaan, kalau kita mau melakukan sesuatu, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Kemudian ada motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi internalnya menjadi tujuan dari disiplin positif. Kadang pertanyaan yang muncul di benak itu, kalau mau melakukan sesuatu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi kadang-kadang penghargaan itu menjadikan seseorang merasa terhukum. Di sini penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam artian bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di atas sudah terlihat beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif.
Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsiknya yang berkurang. Jadi di sini kita biasa memberi siswa itu semacam hadiah. Jadi itu hadiah. Kadang-kadang ada anak yang merasa bahwa dia harus mengejar hadiah. Jadi hadiahnya saja yang mau dikejar. Biasa tuh kalau penaikan kelas kita memberi hadiah kepada yang mendapat peringkat 1 sampai 4. Jadi kadang-kadang anak merasa, oh tahun depan saya harus peringkat supaya dapat hadiahnya. Jadi bukan lagi ilmunya yang dia kejar, tapi hadiahnya yang dia mau. Jadi untuk penghargaan dia bisa bersifat menghukum. Selanjutnya yaitu pengakuan atau apresiasi kebajikan. Apresiasi atau bentuk program kebajikan di sini dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal berikut. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Selanjutnya, fokus pada proses. Di sini sudah ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh pada pembuka, kemarin saya perhatikan, jadi ini pembuka, kalimat pembukanya kalau mau diapresiasi. Kemarin saya perhatikan bla 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 bla. Saya menghargai dan seterusnya. Terima kasih untuk bla bla bla. Jadi ini kalimat pembukanya kalau kita mau memberikan apresiasi terhadap siswa. Kemudian dinilai kebajikannya. Kita bisa mengatakan kepada siswa, rasa empatimu besar sekali untuk kegiatan ini. Kepedulianmu sangat besar. Rasa tanggung jawabmu sangat luar biasa, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh kalimat pengakuan untuk situasi yang pertama itu misalnya pada saat menolong murid di kelas itu kamu begini. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok kamu luar biasa sekali. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kamu sangat bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi itu contoh kalimat untuk memberi pengakuan atau apresiasi terhadap kebajikan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, coba Ibu perhatikan, Bapak Ibu perhatikan di atas. Di sini ada beberapa tindakan guru. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa menganalisa apakah tindakan guru ini berupa hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Ya. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu syariat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini kita lihat. Jadi ya, di sini yang tindakan guru yang pertama itu termasuk hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Jadi yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah juga termasuk hukuman. Yang ketiga juga hukuman, muridnya diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar juga termasuk konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini termasuk konsekuensi. Ya, karena di sini ada hukuman dan konsekuensi, kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kemudian akan membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Bisa saja setelah kita memberi hukuman, dia akan merasa benci terhadap gurunya. Kemudian pada hukuman akan membenci kedisiplinan. Jadi semakin dihukum, dia akan semakin melawan, melanggar. Kemudian kalau hukuman itu bersifat kepaksaan, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tidak mau jujur karena tidak mau dihukum. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi ini semua bersifat hukuman dan konsekuensinya lagi. Akibatnya setelah diberi hukuman. Dan untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi dia harus bertanggung jawab kalau konsekuensi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi itu hasil perbuatannya hanya akan dirasakan dalam jangka waktu pendek. Dia akan cepat melupakan. Kemudian anak menghargai disiplin karena setelah diberi konsekuensi, dia akan tahu, oh seperti ini kalau kita melanggar akan ada kegiatan yang kita lakukan untuk mengganti apa yang kita rusak misalnya. Kemudian stimulus menjadi tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya sementara, tidak bersifat selamanya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang dilakukan yang sifatnya bisa menyakiti. Kalau konsekuensi sesuatu yang bisa diganti kegiatannya. Kalau hukuman tidak bisa diganti. Jadi itu untuk hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Apa sebenarnya restitusi itu? Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini berhubungan dengan konsekuensi.
Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi sebelum melakukan diseminasi, kami berdua sudah melakukan contoh restitusi, membuat video contoh penerapan restitusi pada siswa. Selanjutnya, identitas gagal menuju identitas sukses. Kalau identitas gagal ini berupa hukuman, kalau identitas sukses atau mendisiplinkan itu masuk pada konsekuensi dan restitusi. Kemudian identitas gagal ini bernilai negatif, sedangkan identitas sukses ini bernilai positif. Kita lanjut pada topik yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan-peraturan? Yang pertama, karena harus apa nih? Pertanyaan kayaknya nih. Kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Supaya? Iya, supaya aman, menjaga diri. Kemudian, kenapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Iya, untuk menjaga kesehatan. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk menjaga kedisiplinan. Jadi tiga pertanyaan ini adalah contoh mengapa kita harus memiliki peraturan-peraturan. Kenapa bukan kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita tidak berfokus pada peraturan, tapi harus pada keyakinan. Kalau peraturan saja mau difokuskan, kita akan melalaikan apa yang kita yakini dalam diri kita. Selanjutnya, untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif, kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal, tidak terlalu banyak, dan semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi ini untuk keyakinan kelas. Jadi siswa dan guru yang berkontribusi untuk keyakinan kelas. Ini ada urutannya, mulai dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini
akan muncul keyakinan kelas. Selanjutnya, dari keyakinan kelas akan terbentuk lingkungan yang positif dan selanjutnya akan menjadi budaya positif. Nah, di atas sudah ada 2 gambar. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang warna hijau atau yang warna putih? Untuk yang pertama ini kesepakatan kelasnya yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kalau yang di sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, iya. Jadi menurut Bapak Ibu, yang termasuk keyakinan kelas adalah yang 3 ini. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Contoh di peraturan, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Selanjutnya contoh untuk keyakinan kelas yang pertama yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain, dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Jadi ini double. Ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Selanjutnya untuk topik 4, 5, dan 6 akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Yusmiati. Silakan. Baik, untuk topik 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia yang mana saya belajar kemarin itu bertahan hidup, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa yang diterima, kebebasan dan kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Segala hal yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sejatinya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Jadi kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan atau yang kita impikan. Yaitu siapakah, ada beberapa pertanyaan ya di sini ya, yaitu siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kemudian nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan pada diri Anda? Kemudian selanjutnya apa pencapaian Anda yang dibanggakan? Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya. Kemudian topik 5 yaitu restitusi. Jadi ada 5 restitusi, 5 posisi kontrol ya pada restitusi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau dan sebagai manajer. Ya. Jadi posisi kontrol seorang guru yang di penghukum itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi kalau kita selalu memberikan hukuman itu, maka kadang murid itu merasa selalu merasa dendam sama kita ya. Jadi udah usahakan itu kalau penghukum itu mudah-mudahan kita bisa tinggalkan itu yang dibilang penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya. Kemudian teman, murid akan merasa senang dan akrab sebagai dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah yang dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi jangan juga terlalu bagaimana ya. Kan ada sekarang ini sudah kita bisa menjadi teman dengan murid, tapi jangan juga terlalu karena kadang inilah murid merasa ya ada posisi negatifnya ya di sini karena dia bergantung sama gurunya. Kemudian sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dia langgar karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian sebagai manajer, di sini sebagai manajer ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi, kemudian permasalahan sendiri, serta mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi sebagai manajer ya, jadi kita sebenarnya yang paling kita harus lakukan ini sebagai guru, kita sebagai manajer. Selanjutnya perbandingan posisi kontrol, yaitu ada motivasi, jadi identitas gagal atau kotor dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, ini adalah kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Yang menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, kemudian menghargai diri sendiri. Di sini ada penghukum, yaitu atau membuat orang merasa bersalah. Kemudian di identitas berhasil ada teman, ada pemantau, kemudian identitas berhasil juga, yaitu sebagai manajer. Ya guru berbuat, yaitu misalnya sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya ini yang tidak bisa lagi dilakukan ya sebagai guru. Kemudian membuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu punya dia berbicara yang kencang, yang kecewa, yang membuat orang menjadi kecewa. Kemudian yang menjadi teman, yang membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai memantau, yaitu menghitung dan mengukur. Apabila kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya kalau misalnya ada siswa yang berbuat salah, kita tanya dulu kenapa bisa begini, kemudian dicari jalan keluarnya bagaimana dan apa solusinya nanti. Kemudian guru berkata, misalnya kalau dia penghukum ya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah ya, itu kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Kemudian sebagai teman, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Kemudian sebagai pemantau ya, apa peraturannya. Dan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita tahu bahwa kebijakan kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi itu kalau kita sebagai manajer. Kemudian hasil ya, itu misalnya hasil. Kalau penghukum sebagai guru penghukum ini membentak, menyalahkan orang lain atau
dia memberontak, kemudian berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah yaitu menyembunyikan atau menyangkal dan membohong. Membohong ya, berbohong. Jadi dia tidak akan merasa bagaimana ya, mengakui kesalahannya. Kemudian sebagai teman adalah ketergantungan kalau dia sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau menyesuaikan diri bila dikawal. Kemudian sebagai manajer menguatkan pribadinya murid. Selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi bedanya kalau dari manajer. Kemudian murid, ya, itu ada murid berkata, kemudian dampak pada murid. Ya itulah. Jadi kita sebenarnya itu yang posisi yang paling bagus kita lakukan di atas yaitu ialah sebagai manajer menghargai diri sendiri. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus siapa yang mengatakan membuat merasa bersalah? Iya. Saya kecewa sekali. Ini kecewa sekali itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi ini kalau misalnya saya mengatakan saya kecewa sekali berarti yang saya hadapi yang saya bilang berarti dia akan merasa bersalah. Apa sebenarnya tersingga karena saya membuat bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berarti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti ini dah sebagai penghukum. Siapa yang mengatakannya itu penghukum. Kemudian pada topik namanya itu restitusi segitiga atau segitiga restitusi ya. Ya ini sudah pernah saya lakukan di kelas ya, yaitu cara memecahkan masalah yaitu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, yang mana ada menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ya. Selanjutnya, kalimat-kalimat dasar yang dipraktekkan di segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Yang ketiga, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menanyakan keyakinannya, keyakinan di kelas yang pernah kita sepakati. Kemudian apakah kamu ingin menjadi yang seperti apa? Di situ ya. Kemudian ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, ya, guru berkata, berbuat salah itu hanya hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak berteriak atau mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Kemudian validasi kebutuhannya, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs
Apakah itu power, freedom, love and belonging fun or survival? Ya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, yang selanjutnya menanyakan keinginan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia. Berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi menyalakan kelas. Kemudian refleksi. Ini ada beberapa pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma Anda dari yang telah Anda dapatkan pada seri ini? Kemudian kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik dan internal. Kemudian tiga, peran Among sebagai apakah yang Anda telah lakukan selama mengikuti seri ini, dan apa yang menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti seri ini? Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau merefleksi dari kegiatan desiminasi kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan teman tadi dari calon guru penggerak, di sini jelas sekali mengenai pembeda antara hukuman dan pembiasaan. Jadi apa yang ditempatkan di sini memberikan pemahaman baru mengenai apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Kemudian dari pemaparan tadi kita juga dapat melihat, oh ternyata ada beberapa hal yang kita lakukan selama ini yang mungkin keliru, dan dengan adanya pemaparan tadi itu merupakan suatu masukan buat kita untuk pembelajaran kita lebih baik ke depannya. Ya, jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Apalagi apresiasi yang sangat luar biasa dari Ibu Harlina dengan jawaban yang sangat singkat dan jelas ya. Lanjut. Siapa lagi? Siapa masih ada yang menambahkan? Ya, karena tidak ada lagi masukan dan tanggapan dari teman-teman. Ya baiklah, untuk sosialisasi pada hari ini cukup sekian, dan saya akhiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.